saudara-saudari sekalian. Ini hari yang sangat berbahagia buat saya kembali berkumpul dengan United Family, UCC Family. Saya tadi coba menghitung-hitung udah berapa lama nih nggak ketemu Om sama Tante. Saya hitung-hitung kurang lebih 5 tahun ya Om sama Tante. Tunggu suatu kehormatan dan sebuah kasih karunia yang tak terkatakan. Ini sebuah syukur buat saya secara pribadi bisa hari ini bisa berkumpul di tempat ini dan bisa melayani. Ini semua adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan saya sungguh bersyukur bahwa di dalam proses kehidupan kita setiap hari tentunya ini membuat saya sering melakukan sebuah namanya perenungan ya. Dan apa yang saya ingin sampaikan hari ini bukanlah sebuah khotbah karena khotbah itu harus saya khotbahkan kepada diri saya sendiri, dan ini adalah sebuah sharing dari perenungan ya selama ini, yang salah satu perenungan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, dan itu ingin saya sharingkan kepada teman-teman semua di sini, saudara-saudara saya semua di sini ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Cencen, Ibu Cicencen ya, dan Koci yang gak hadir hari ini, dia lagi di Surabaya. Baik, hari ini saya ingin silakan ditampilkan slide-nya. Saya ingin menyampaikan salah satu sharing yang saya coba buat dalam slide ini, dan ini adalah tentang life seasons ya, musim kehidupan ya, musim kehidupan ya. Kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami yang namanya musim semi, musim panas, musim hujan, musim dingin, itulah musim ya. Dan di dalam kehidupan kita pun itu ada musim-musim dalam kehidupan ya. Artinya kita seringkali, oh kamu masuk ya ke musim yang baru ya, selamat ya kamu masuk kepada season kehidupan yang baru ya. Begitu kita seringkali melihat bahwa sebuah peralihan kehidupan menuju sebuah kehidupan yang lain, itu kita katakan sebagai apa? Musim ya. Namun saya coba merenungkan bagaimana sih yang tadi dikatakan musim hujan diganti musim panas kembali ke musim hujan. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, nah di dalam kehidupan sehari-hari saya coba melihat ya, saya coba merenungkan dan saya melihat ada ya, slide berikutnya silakan. Ya, saya melihat bahwa dalam proses kehidupan kita ya, yang khususnya saya saat itu merenungkan ini di saat pandemi. Ya, silakan slide berikutnya saya ingin sampaikan. Ya. Di saat pandemi waktu itu saya coba diam ya, karena memang di rumah WFH tidak kemana-mana ya, banyak waktu untuk merenungkan firman. Mungkin itu salah satu tujuan pandemi ya, Cicen. Berdiam diri, be still ya, dan know that he is God ya. Nah, saya mencoba merenungkan dan membuat sebuah grafik ini dalam coret-coret ya. Tapi hari ini jangan khawatir teman-teman, saya tidak mengajarkan aritmetik, geometri ya, nggak ada. Saya yakin semua udah lulus kumon di sini ya. Ya, jadi saya yakin saya tidak perlu ajarkan ya. Cicen semuanya udah paham. Nah, namun saya memikirkan, merenungkan ya, bahwa di dalam kehidupan ini tuh ada tiga hal yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yaitu saya ingin sampaikan, satu adalah kesehatan ya, kesehatan. Kenapa waktu itu saya bilang kesehatan? Karena waktu terjadi proses pandemi sewaktu itu saya terasa begitu shock everybody ya, semua shock. Kenapa kok tiba-tiba bisa seperti ini? Kita pikir sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tahu-tahu sudah 2 tahun setengah masih maskeran. Ya, gitu. Hari ini saya coba buka masker, menikmati udara segar di sini ya. Ini seizin Ibu Cencen sudah dites. Ya, gitu. Jadi betapa kita mengalami sebuah proses kehidupan yang berbeda, betul nggak? Ya, karena masalah kesehatan saja satu. Ya, dan itu bukan merubah kehidupan kita pribadi, kehidupan seluruh dunia. Ya, semuanya berubah, dan itu tidak ada yang menyangka hal itu akan terjadi. Ya. Nah, yang kedua, saya coba melihat lagi bahwa ada oleh sebab karena adanya kesehatan dan sebagainya, muncullah
yang namanya juga permasalahan finansial. Ya, masalah finansial tidak perlu dibicarakan di sini. Semua mengalaminya, up and down seperti turbulen ya, naik pesawat gitu. Dalam kondisi pandemik seperti ini, semua orang menjadi kacau ya. Tidak ada yang melihat bahwa ada business plan yang bisa diterapkan, nggak ada. Ya, nggak ada yang namanya forecasting, yang peramalan, prediksi, nggak ada bisa diterapkan. Semuanya unpredictable, semuanya uncertainty. Ya, sebentar lockdown ke sana, lockdown ke sini, lockdown. Akhirnya karantina lagi gitu kan. Itu membuat semua kacau ya. Dan saya berpikir kenapa Tuhan, why? Ya. Dan saya melihat ketika adanya Pak COVID ini, kesehatan terganggu, finansial terganggu, ada juga permasalahan yaitu hubungan, relationship. Ya, betapa kita melihat dan kita mengalami orang-orang yang terkasih, ya, orang-orang yang terdekat dengan kita, ternyata Tuhan punya rencana lain, ya, dan mereka pulang, ya, di dalam kondisi hal yang sangat memedihkan, ya, di dalam kondisi tidak ada lagi yang bisa menemaninya saat-saat sakit. Nah, ketika saya merenungkan hal-hal itu, ternyata relationship itu juga terjadi, ya, pada saat musim yang lalu itu adalah perceraian, ya, suami istri, hubungan orang tua dan anak, pebisnis dengan partner bisnisnya, hubungan teman dengan rekannya, semua juga terganggu. Ya, semuanya tidak lagi berbeda dengan apa yang sebelumnya terjadi. Padahal waktu itu saya masih ingat, Februari masih kungsi facoy, ya, masih cari angpau sana sini. Ya, tetapi bulan Maret lockdown, tidak ada angpau, tidak ada angsio nggak ada ya di sana karena nggak bisa pergi kemana-mana. Nah, oleh sebab itu saya coba Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan. Ya, kemudian begitu banyak kertas-kertas saya tulis, hari lepas hari saya coba buat dan saya coba membuat merenungkan seperti ini. Apa yang ada di dalam hatinya Tuhan? Ya, yang kita ingin mencari adalah bukan pikiran dan kehendak kita, tak terselami hatinya Tuhan. Ya, oleh sebab itu hari ini kita berkumpul di tempat ini, saya yakin Roh Kudus sudah bekerja dan sedang bekerja di antara kita untuk mengerti apa rancangan rencana kehendak Tuhan, apa itu firman Tuhan. Ya, karena sangat terbatas kita untuk memahami dan mengenalnya. Ya, tak terukur hikmatnya. Nah, oleh sebab itu saya melihat bahwa ada blessing. Saat-saat musim-musim kehidupan kita begitu banyak hal yang kita terima. Hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang kita anggap ini sebagai berkat. Dan kita bisa testimoni di mana-mana, wow, saya melakukan ini dan saya berhasil. Dan saya mendapatkan ini dan saya berhasil. Demikian kita katakan itu blessing. Dan itu kita katakan, yes Tuhan, praise God. Betul kan? Kita betapa senangnya dengan kata-kata blessing. Di mana semuanya kelancar, kesehatan sehat, relationship baik gitu, finance juga bagus, dan itu blessing. Tetapi kenapa ya? Kok Tuhan izinkan tentang hardship, ya, kesukaran, ya, tentang long suffering, tentang penderitaan. Ya, mengapa Tuhan kok izinkan hal-hal ini terjadi? Ya, sekali lagi, ya, Tuhan tidak membuat hal-hal yang buruk terjadi di dalam hidup kita. Amin. Ya, tidak ada rancangannya satupun, ya, hal yang buruk untuk kita. Katakan yes dulu dong. Wah, ini sesuai dengan suhu saya, Pak Tim, ya, gitu. Jadi betapa bahagianya kita ketika menerima blessing. Tapi betapa menderitanya kita ketika mendapatkan hardship seperti yang saya tadi gambarkan. Namun saat perenungan seperti itu, ternyata hardship itu juga. Hardship yang dikatakan penderitaan, kesulitan yang tidak pernah kita inginkan dan tidak pernah kita doakan. Datang dengan sendirinya gitu kan. Dan tidak tahu kapan itu terjadi. Itu semua juga ternyata adalah berkat Tuhan. Apakah teman-teman bisa mengatakan yes tentang hal ini? Yes-nya berkurang. Dan itu normal teman-teman. Ya, nggak ada yang bilang hardship, puji Tuhan, saya mengalami hardship, saya mengalami kesukaran, saya mengalami kesulitan. Tidak ada. Ya, kalau blessing semua testimoni, tapi kalau hardship, wah, penderita sendiri, tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang merasa memberikan sebuah pertolongan. Itu perasaan seorang yang sedang mengalami kesulitan. Ya, namun saat proses terjadi, saya bisa menyatakan, walaupun penderitaan, walaupun kesulitan yang sedang kita hadapi,
seperti Ayub, seperti Yusuf, ya, seperti Paulus di dalam penderitaannya, ya, seperti Kristus Yesus di dalam penderitaan. Ya, apakah Bapa di surga tidak merasakan sesuatu hati yang tega, hati yang kejam, membiarkan Tuhan Yesus pun mengalami penderitaan? Ya, ternyata hatsip itu pun adalah sebuah cara, ya, di mana Tuhan tetap menggunakan hatsip itu untuk mewujudkan seluruh rencana kehendaknya. Amin gak katakan? Amin. Bagaimana keselamatan di dunia ini bisa kita peroleh? Bagaimana kita hari ini bisa mendapatkan kasih karunia? Bisa mendapatkan betapa besar kita katakan kasih karunia Tuhan. Kasih Tuhan dalam lebar sungguh tak terkirakan. Dari mana kita bisa katakan itu? Dari mana? Bukankah dari kayu salib? Bukankah dari penderitaan Kristus yang mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya sebagai persembahan korban yang sempurna di dalam bagi Allah Bapa untuk menghapus segala dosa, segala kutuk, segala sakit penyakit ditanggungnya di atas kayu salib. Dan itu adalah penderitaan Kristus dan menjadi jalan untuk dimana kita memperoleh sebuah namanya apa? Grace, keselamatan. Dan itu bukan karena hasil karya kita. Ya, oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sering kali kita mengharapkan doa-doa kita adalah blessing. Tapi bagaimana saat kita menghadapi yang namanya hatsip, yang menamakan yang namanya kesulitan? Tuhan ingin bukan masalah berkat, bukan masalah kesulitan, tapi Tuhan ingin adanya pertumbuhan secara spiritual kita. Ya, karena kita ini bukan hanya sebagai human doing, kita ini adalah human being, kita ini manusia. Ya, tapi kita sebagai manusia diciptakan bukan sebagai hanya human, tetapi kita adalah spiritual being. Ya, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah kita. Ya, artinya Tuhan concern terhadap spiritual kita, pertumbuhan kita. Ya, nah, saya ingin menggambarkan teman-teman supaya jauh lebih tergambar, ya, bagaimana hal yang musim-musim di dalam kehidupan kita ini. Ya, silakan next slide. Ya, wah, makin pusing. Ada banyak kuadran di sini. Ya, matematik yang kira-kira yang dulu, waduh, yang saya suka dan yang saya tidak suka, hari ini suka atau tidak suka melihat gambar ini. Betul ya? Kalau lihat begini, wow, kalau cicen-cen yang kayak gini ini makanan sehari-hari. Ya, langsung nangkep apa maksudnya. Saya coba memikirkan tadi bagaimana dengan grafik 3 parameter, 3 variabel itu dibuat menjadi sebuah kombinasi dan itu ternyata musim-musim kehidupan yang sedang kita alami. Ya, kalau kita melihat, coba lihat di sini ya. Saya ingin mengatakan siapa di sini mengalami yang namanya good finance? Yes dong, ya. Tapi siapa juga yang pernah mengalami yang namanya bad finance, artinya dalam situasi kesulitan secara keuangan. Ya, nah, bagaimana juga kita pernah mengalami namanya good health, kesehatan kita baik, fit semuanya. Tapi juga ada saat kita mengalami yang namanya poor health. Ya, di mana poor health itu di sana adalah suatu kondisi di mana kita mengalami sakit. Mungkin bukan kita yang sakit, tapi juga bisa aja keluarga atau teman, rekan dan pelayanan kita, betul kan? Dan di dalam kondisi yang sama juga kita bisa mengalami yang namanya good relation, tapi juga mengalami yang namanya apa? Bad relation. Wah, akhirnya saya coret-coret sambil terus Roh Kudus, saya tanpamu tidak akan mengerti apa maksudnya. Ya, terus berdoa dan akhirnya keluarlah matriks seperti ini. Saya yakin ini memudahkan yang sulit atau mempersulit yang mudah, saya kagak ngerti. Terserah ya. Kesusahan bukan kesulitan bukan dari mata Anda, tapi ini dari slide ini ya, gitu. Tapi saya ingin jelaskan teman-teman, ya, saya ingin buat ini menjadi mudah. Ya, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Ya, saya mau ambil contoh. Kita senang dengan angka 8. What? Wah, hoki, ya. Good finance, good healthy and good relation. Wow. This is the blessing. Ya, kita senang dengan hal itu. Ini loh, kita ini hidup di dalam kondisi ini. Everybody will bless. Amin. Amin. Apakah Tuhan senang kita ada di sini?
For sure. Ingat Yeremia 29 ayat 11. Katakan sama-sama. Ya Irwan. Gimana? Rancanganku adalah damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang penuh pengharapan. Mingkian huiken hao. Sing. Ya, benar kan? Itu semua yang kita harapkan di angka 8 yang sangat-sangat halnya semuanya baik. Tapi kadang-kadang kita di dalam kondisi seperti ini pun ada sesuatu kondisi di mana adanya good finance, good health mengalami yang namanya bad relation. Ya, sometimes apakah kita yakin dengan semua halnya itu baik? Apakah ada kadang-kadang kita mengalami sebuah hubungan yang terusik, hubungan yang terganggu, dan disitulah ada namanya masalah. Ya, baik masalah dengan tadi pasangan, masalah dengan anak dan keluarga, ataupun masalah dengan bisnis, partner bisnis. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kalau di sini adalah good finance, good relation, tiba-tiba ada poor health. Ya, mungkin di antara kita di tempat ini sedang mengalami namanya good health. Ya, tapi ada rekan saya saat ini di mana sedang mengalami yang namanya poor health. Ya, dia tidak memahami saat pandemik hadir dan dia terkena COVID dan akhirnya sekarang harus mengalami namanya sakit di ginjalnya. Siapa yang menyangka hal itu terjadi? Suddenly tiba-tiba terjadi. Ya, dan ketika kita melihat di sini adalah good finance tetapi poor health dan bad relation. Sometimes ini sangat mudah terjadi ketika kesakitan tumbuh, sakit penyakit datang, hubungan menjadi retak, ya, hubungan orang tua dan anak karena terlalu lama di rumah sakit, akibatnya anak dan orang tua, anak, adik dan kakak semuanya mengalami hubungan yang terganggu. Ya, betapa saya juga menyaksikan hal itu terjadi. Ya, ada lanjutnya adalah bagaimana dengan bad finance, good health dan good relation. Good relation hubungannya baik, kesehatannya baik, tetapi dia mengalami yang namanya apa? Bad finance. Ya, nah kalau seperti ini, apakah kita mengalami yang juga ada di kuadran ini? Bad finance, good health, tetapi bad relation. Ya, ini juga banyak orang yang ada di kuadran ini. Kalau bad finance, poor health, dan good relation, ini adalah juga banyak yang mengalami. Bagaimana masih ada hubungan, tetapi dia sedang mengalami kesulitan keuangan, dia sedang mengalami permasalahan kesehatan. Namun yang di sini teman-teman, bad finance, poor health, bad relation. Wow, ya angka 1. Irwan kalau lihat begini, kasihan deh, betul kan? Ya, betapa menegangkannya ini kuadran 1 teman-teman. Ya, siapa yang sangka bad finance, poor health, sekaligus bad relation on the same time. Ya, dalam kondisi seperti ini, kalau saya lihat, kalau tadi ya cerita Chris tentang Naaman, kira-kira Naaman ada di fungsi mana? Chris, good finance, yes kan? Relation, poor health, sure, benar kan? Nah, itu kan bisa kita kumpulkan di sini, betul kan? Kalau tadi Bartomeus, udah jelas, poor health, bad relation, bad finance, semua rusak, betul kan? Ya, betapa ada orang-orang yang saat ini tuh sedang ada di dalam kondisi 1, di dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Musim kehidupan yang tidak mudah untuk dilewati. Ya, dan kita kenapa harus memahami kuadran 1, 2, 3, 4, 5 ini? Bukan untuk dihafal teman-teman. Karena keluar dari ruangan ini juga tidak ada post test. Nggak ada ya, karena pretest aja kagak ada gitu ya. Jadi nggak ada, teman-teman nggak usah khawatir. Tapi kita yang ada di sini melihat, oh saya ada di kuadran mana ya. Yang penting bukan menghafal kuadran, tetapi yang penting adalah respon. Katakan apa? Respon. Artinya kita tahu bahwa satu saat, entah kapan ya, musim kehidupan itu bisa datang di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami musim-musim seperti ini, kita harus melakukan yang namanya preparation. Ya, hati tadi. Hati ya, Chris. Ya, penting adalah hati. Di mana kita sudah persiapkan hati kita. Justru pertemuan kita pagi hari ini adalah untuk lebih memahami sebenarnya perspektif kehidupan itu bukan dari perspektif mata kita sebagai manusia, hati kita sebagai manusia,
Tetapi perspektif kehidupan ini harus dipahami dari musim kehidupan ini harus dipahami dari perspektif Allah. Nah, kalau katakan Allah berarti kita harus kembali kepada firman. Kalau enggak ini karangan siapa ya? Oke, kita bisa lihat ya, kita sama-sama melihat Pengkhotbah 3 ayat 1. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1. Silahkan ditampilkan. Ya, tentunya ayat ini sudah ada yang tidak perlu buka Alkitab, sudah hafal. Ya, sudah hafal, betul kan? Tapi sebenarnya menghafal Alkitab penting tidak? Penting. Memahami Alkitab penting nggak PA? Penting. Tapi hari ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman Alkitab. Beda ya? Mengerti, mengetahui, memahami, dan mengalami. Nah, kita lihat ya. Dalam bahasa Indonesia, untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, clear kan? Untuk segala sesuatu itu ada masanya. Dan untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Jadi, dalam bahasa Inggris di Amplified dikatakan, there is a season, ya, a time appointed, waktu yang ditetapkan. There is a season. Betul ya, season, musim, yang dikatakan adalah musim. Bukan segala sesuatunya, musim. There is a season, ya, for everything and a time for every delight, kesenangan, and even peristiwa-peristiwa ataupun purpose, tujuan-tujuan under heaven itu. Jadi semua peristiwa, semua kesenangan, baik itu blessing, berkat, ataupun hal-hal yang tadi kita katakan di dalam grafik yang 8 kuadran itu, ternyata itu adalah musim. Ya, kita kalau lanjutkan ayat 2, 3, 4, 5, 6, silakan teman-teman baca di rumah. Ada waktunya A, ada waktunya B. Setuju ya? Itu dinyatakan di dalam firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita bisa berkata seperti ini, setiap musim di dalam kehidupan itu ada, kita akan alami. Betul kan? Dan di dalam musim-musim yang kita akan alami itu, saya ingin menyampaikan bagaimana saat mengalami musim itu ada satu pertanyaan, why? Betul kan? Ya, kalau semuanya yang baik, nggak ada yang why. Yang ada how long. Berapa lama ini hal yang baik, betul kan? Tapi ketika hal yang buruk, why God? Why? Kata Tuhan, why not? Ya, kenapa tidak, kata Tuhan? Betul kan? Why? Nah, ini semua kita harus berkata, melihat bahwa setiap musim seringkali tidak dapat dimengerti oleh kita. Betul? Kita tidak tahu, kita tidak tidak memahaminya. Sehingga kita katakan why. Sudah pandemik, kita bersuka cita, sebentar lagi buka masker. Betul kan? Kita berbahagia, keluar XBB, tutup lagi. Betul kan? Ya, tutup lagi. Ya, betul kan? Nah, kita lihat di China, waduh, mulai supply chain mau berjalan sedikit baik. Tiba-tiba lockdown, Ningpo, tutup lagi gitu kan. Nggak jelas, betul kan? Dan kita sekarang melihat, wah, udah pandemik itu ada new normal. Ya, ada next normal. Nah, itu normal-normal. Betul kan? Sampai sekarang belum normal, teman-teman. Karena ada yang namanya geopolitik. Geopolitik mah nun jauh di sana, betul kan? Ukraina dengan Rusia kagak kebayang sama orang yang ada di Jepara, Nganjuk, betul kan? Nggak kebayang, betul kan? Tetapi kenapa ya? Kok barang-barang jadi mahal, bensin jadi naik? Apa hubungannya Ukraina sama Rusia? Disitulah terjadi sekarang kembali permasalahan muncul. Para startup sekarang gulung tikar. Ya, kasur aja udah kagak ada, jadi tinggal sisa tikar. Makanya gulung tikar. Ya, kalau masih ada kasur, gulung bantal ya. Nah, ternyata gulung tikar artinya sudah habis semuanya. Ya, dan itu tidak dimengerti. Tiba-tiba kok geopolitik nggak selesai-selesai. Yang perang kan lu, kenapa yang susah gue ya? Pasti pertanyaannya gitu kan. Kenapa gue yang di PHK gitu kan? Nah, ini mulai ada banyak sekarang karena kurs dolar naik. Harapan kita, wah bakal bagus nih ekspor. Siapa yang bisa ekspor sekarang? Amerika, Eropa, betul kan? Semua sedang mengalami yang namanya krisis pangan, krisis energi. Ingat tahun 98 kita ngantri sembako. Sekarang kita masih senang-senang di sini. Di sana sudah ngantri sembako, betul kan? Ya, ini adalah musim. Ya, tidak bisa dimengerti mengapa itu tiba-tiba datang dan tiba-tiba kita berkata, Tuhan, why?
Ya, kok tidak normal-normal? Ya, yang ada adalah turbulence, ya terus menerus up and down seperti itu. Oleh sebab itu hari ini kita harus memahami bahwa satu hal ya, setiap waktu itu, setiap musim itu adalah di luar kendali kita, betul? Setiap musim di luar kendali kita. Siapa yang katakan, oh enggak, buat saya mau geopolitik, mau geografi, mau geometrik, betul kan? Agak ada efeknya. Ada? Enggak bisa. Saya bisa rubah musim saya dari kuadran 2 ke 8, 3 ke 8. Bisa? Enggak ada bisa. Musim ini di luar kendali kita, betul? Ya, oleh sebab itu yang paling penting saat ini adalah bukan berusaha menggunakan segala cara untuk mengatur semua itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan. Katakan apa? Mempersiapkan diri kita bahwa ada musim-musim kehidupan yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Namun kita harus tetap memiliki sebuah hal yang paling penting. Nah, itu yang akan kita sampaikan di sini. Apa yang harus kita persiapkan? Nanti saya jelaskan ya. Tetapi ini hal yang penting yang ketiga juga. Di dalam kondisi di mana segala sesuatu tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol ya, waktu maupun kapan dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang ingin kita sampaikan, bahwa Tuhan punya rancangan, punya rencana. Ya, biar tenang Dede. Ya, mungkin suara saya menakutkan. Ya. Oke, no problem, no worries ya. Handle with care. Ya, kita harus mengasihi anak-anak. Ingat Tuhan Yesus bilang, suruh dia datang. Kenapa kok disuruh pergi? Ya. Oke, jadi kita harus memahami. Kenapa jadi ke sana ya? Sorry, sharing balik lagi ya, fokus. Ya, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan itu punya rencana, tujuan untuk kita dalam setiap musim. Setuju? Katakan amin. Kita baca Roma 8 ayat 28. Nah, ya. Semua hafal ya, nggak usah baca Alkitab lagi, nggak usah ditampilkan. Hafal Pak saya, tapi kalau suruh ngalami, wah ampun Pak. Ya, betul kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Mau kuadran berapa? Ada Tuhan? Pasti ada, karena segala sesuatu ya. Untuk apa? Ada tujuan kan tadi? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi kalau ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan untuk mendatangkan, that's it. Nggak ada kebaikan dan bla bla bla. Atau kebaikan atau keburukan. Ada? Kagak ada. Yang ada hanya adalah untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Itu that's it. That's for good. Ya, hanya untuk good. Nah, dan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita anak-anak Allah, kita harus bersiap menghadapi segala musim kehidupan. Dan kita harus percaya walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita tidak bisa mengendalikannya, namun di dalam hati kita, kita harus meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam musim apapun kehidupan kita. Ya, di sini kita harus mengalami hal itu. Katakan amin dulu dong. Nah, namun teman-teman, ya, saya lanjut slide berikutnya. Di dalam proses ya, saya mengalami kondisi seperti itu. Ya, apakah melewat sebuah musim kehidupan yang bukan kuadran 8? Ya, kuadran 8 pun hati-hati. Ya, apakah kuadran 8 itu tanpa ada masalah? Kata siapa? Ya, seringkali apa? Kekhawatiran dan kenikmatan dunia ini, betul kan? Yang membuat kita tidak menjadi benih itu tidak berbuah banyak. Betul kan? Jadi di dalam setiap musim ini, kehidupan kita perlu mengalami yang namanya firman Tuhan. Ya, bukan memahami firman Tuhan, tetapi apa? Mengalami. Nah, kenapa saya muncul kata 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11 ini? Ya, mengapa? Karena saat perenungan tadi di dalam coret-mencoret, di dalam merenungkan hari lepas hari, saya paling senang tuh hari Sabtu dan Minggu. Ya, hari di mana saya harus diam
Ya, tapi Sabtu kadang lagi sibuk juga, Minggu ya berdiam, dan saat Minggu itu adalah very luxury, betul kan? Nah, tiba-tiba ayat ini begitu kuat di dalam hati, ya, dan itu membuat saya sekarang memahami. Ya, saya ingin kita baca ayat demi ayat supaya kita bisa memahami dimanapun musim kehidupan kita. Waktu itu saya sedang mengalami juga yang namanya bad finance, ya, bagaimana mengalami namanya poor health gitu kan, di dalam kondisi saya, di dalam keluarga ataupun di dalam lingkungan teman dan sebagainya, semua orang mengalaminya itu. Maka firman ini berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, kalau kita baca konteks 1 Petrus 5 ayat 11 ini adalah di mana kita sedang mengalami yang namanya penderitaan. Ya, dan saat kita mengalami yang namanya hardship, saat kita sedang mengalami yang namanya kesulitan, satu hal yang paling penting itu adalah rendahkanlah dirimu. Kenapa kau rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat? Teman-teman, ketika kita sedang mengalami kesulitan, ketika sedang mengalami permasalahan, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita katakan? Kita berdoa, memanggil Tuhan, mencari Tuhan, menanyakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, sampai kaki kita pun berlutut merendahkan diri di hadapan Tuhan. Satu kaki tidak kuat, dua kaki, dan kita terlungkup di lantai dan menangis. Ya, betapa saya mengalami hal itu. Bagaimana penderitaan, kesulitan, permasalahan membawa kita ternyata semakin dekat kepada Tuhan. Ya, ternyata sering kali kesenangan, keamanan, kenyamanan, kemudahan itu membawa kita jauh daripada Tuhan. Ya, sehingga kalau Tuhan izinkan saat ini mengalami kesulitan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Ya, tapi Tuhan bisa terjadi seperti sedang bertanding dengan setan di sana. Betul kan? Hati-hati. Hati-hati bahwa kita ini perlu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu tinggikannya, bukan oleh kita. Kita tidak mampu, kita terbatas. Siapa yang berani mengandalkan kekuatan? No. Betul kan? Tidak ada yang kekuatan kita yang bisa melawan, bisa menghadapi semua itu selain hanya bersandar kepada Tuhan, merendahkan diri kita. Ya, kalau dalam bahasa Amplified itu adalah humble yourself, ya, humble yourself, demote, ya, lower yourself in your own estimation. Turunkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Tuhan. Sering kali kita mengalami banyak kesulitan, permasalahan karena kita sombong. Ya, karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita mengandalkan yang namanya sebuah merek, sebuah perusahaan, atau ngandalin manusia dan sebagainya. Tuhan tidak ingin itu menjadi Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus bertobat. Merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, in the mighty hand of God. Ya, in the mighty hand. Ya, artinya kita bukan merendahkan di hadapan manusia, tapi kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya ada satu perlindungan yang nyata ketika kita merendahkan diri kita di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Betul kan? Tangan Tuhan yang kuat itu bagaikan bukan hanya sekedar menopang, tapi melindungi kita, mengcover kita, membuat kita bisa bertahan di dalam kondisi hardship, di dalam kondisi musim-musim yang susah kita lewati. Apapun itu, baik finance, baik relation maupun kesehatan. Ya, nah oleh sebab itu dikatakan di sini hal yang sangat penting. Poin kedua, sering kali di dalam musim kehidupan seperti itu khawatir. Siapa yang tidak khawatir ketika mengalami permasalahan? Ya, kata Tuhan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, kata-kata ini Tuhan, di mana kata-kata ini menjadi nyata? Saat pagi hari saya duduk diam di depan rumah dan saya melihat burung-burung berterbangan. Ya, even itu burung kecil, burung gereja. Ya, saya melihat dan saya teringat sebuah ayat. Ayat yang sangat penting, yaitu apa? Burung di udara pun Tuhan pelihara. Yang dijual 1 duit, 2 duit tidak pernah jatuh. Jadi kalau burung dipelihara,
masakan aku tidak memelihara kamu? Itulah pengalaman firman. Ya, firman akan berbicara, berkata kepada kita. Dengan bukan berkata-kata hanya di dalam khotbah seperti ini. Tapi firman itu akan muncul di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Dan membuat kita tadi, serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Ya, anakku, engkau tidak akan tahan menanggung segala kekhawatiran dan segala kesulitan yang sedang kau alami. Serahkan kepadaku kekhawatiran. Dan aku akan memelihara kamu. Ini adalah janji Tuhan yang ya dan amin. Ya, aku akan memelihara kamu. Ya, seperti burung di udara. Apalagi engkau anakku. Ya, itu firman menjadi nyata di dalam kehidupan. Ya, dan saat itu saya selalu terus berseru dan berseru. Kata Tuhan, when Tuhan, kapan pertolonganmu itu, di mana Tuhan? Ingat, ketika kita mengalami musim kehidupan, kita kalau tahu kapan selesainya, puji Tuhan. 2 hari lagi bos, betul kan? Enggak tahu ini 2 hari, 2 bulan, 2 minggu, 2 tahun kagak tahu, betul kan? Lalu saya bertanya, kapan ya Tuhan pertolonganmu akan datang? Ya, kita melihat kok tidak ada ya ciri-ciri tanda-tanda pertolongan Tuhan akan datang. Ya, kok enggak ada. Ya, ternyata satu firman muncul. When we are waiting, God is working. Ya, betul kan? Ketika kita sedang menunggu, when we are waiting, God is working. Kita tidak melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam musim kehidupan, dalam kesulitan. Ternyata Tuhan itu bekerja di dalam kesenyapan. Tangan Dia tidak pernah berhenti bekerja. Sehingga saat itu saya bisa berkata, melihat langit. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Pencipta, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagaikan sebuah kekuatan yang begitu dahsyat dan kuat. Ya, bagaimana di dalam setiap musim kehidupan kita bersyukur. Tadi saya bilang semua kita harus syukuri. Ya, ketika Paulus mengalami yang namanya di penjara, itu adalah kuadran 1, betul? Finance tidak ada, relation gak ada yang peduli di sana, dan kesehatan yang dia sangat sakit, yang dia sudah berdoa 3 kali minta Tuhan untuk menyembuhkan. Cabut dari dalam daging, tidak ada. Tapi apa yang dikatakan Paulus? Rejoice. Ya, bersukacitalah. Tuhan, sampai kapan? Pertanyaannya, Tuhan, dia bilang, God will make a way where there seems to be no way. Lagu itu menjadi kekuatan. Ya, kita melihat Tuhan akan buka jalan. Dan kita semakin dituntut untuk terus menerus ya percaya kepada Dia. Nah, saat itulah kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Dia. Karena Dia adalah in the mighty hand of God. Pencipta langit dan bumi. Kalau langit dan bumi saja diciptakan, siapakah kita? Apakah masalah kita? Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Apapun itu. Ya. Nah, saya mau lanjutkan. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, wow, di sini saya melihat kejadian Ayub seperti itu, betul? Ya, di mana sedang ada pertaruhan antara Tuhan dengan Ayub, dan Ayub yang tidak mengerti keadaannya tiba-tiba langsung hilang keuangannya, hartanya, langsung hilang kesehatannya, langsung hilang hubungannya. Langsung dari kuadran 8 turun ke kuadran 1. Dan saat itu tidak tahu apa yang terjadi. Dia bertanya-tanya dari pasal 1, pasal 2 sampai ke pasal 40. Dia tidak mengalaminya, tidak memahaminya. Ya, tetapi dia akhirnya mengetahui ketika kalau dulu aku mengenal dia dari orang, tapi sekarang aku mengenal dia dari semua apa yang dikerjakannya dalam hidupku. Ya, oleh sebab itu bersadarlah ketika kita mengalami musim kehidupan yang sulit, hati-hati. Jangan-jangan Tuhan sedang bertaruh ya dengan iblis, dan iblis sedang mengaum di antara kita untuk menghancurkan kita. Artinya apa yang harus dilakukan? Ayat 9. Lawanlah dia. Lawan. Ya. Yang mengaum-ngaum itu lawan dia dengan apa? Senjata, dengan iman yang teguh, ya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bukankah kalau orang bilang sekarang, wow, global economic recession, betul kan?
Semua akan ada krisis ekonomi global. Ya, kita harus tahu, ingat lawan kita adalah lawan-lawan penguasa di udara. Betul kan? Ya, yang membuat semua keadaan di dunia ini menjadi kacau balau. Ya, karena apa? Orang-orang belum kembali semua kepada Tuhan. Ya, tidak merendahkan dirinya di hadapan Tuhan sehingga memberikan kepada kuasa gelap itu untuk terus melakukan, memanfaatkan manusia-manusia untuk melakukan yang namanya peperangan dan membuat penderitaan demi penderitaan. Ya, sekali lagi Tuhan tidak pernah merancangkan hal itu, tapi iblis, ya penguasa di udara yang membuat itu supaya kita jauh. Oleh sebab itu lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, nanti saya jelaskan why dengan iman, ya. Nah, dan Allah sumber segala kasih karunia, ya dalam bahasa Inggris ini adalah the God of all grace. Ya, tadi lagu itu berkata sumber kasih karunia, ya, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan satu, melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan dan mengokohkan kamu. Amin. Ada 4 kata kerja yang penting di sini. Silakan dilingkari, ya. Dan Allah, ini janji Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia. Ingat ya, ketika Paulus minta dicabut duri di dalam daging, apa yang Tuhan jawab? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Coba baca nanti itu di 2 Korintus 12, itu adalah di dalam Amplified. Ya, saya tidak jelaskan hari ini. Tapi cukuplah, ya, kasih karuniaku bagimu. Sampai Paulus bisa berkata, dalam kelemahanku justru kuasamu sempurna. Oleh sebab itu di sini kasih karunia Tuhan itu akan memberdayakan kita. Dan kasih karunia-Nya itu yang kekal akan melengkapi, ya, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Amin. Apapun musim kehidupan kita, percayalah Tuhan adalah pemegang kendali semuanya. Dan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa itu? Yaitu 1, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ya, supaya apa? Semua itu dilengkapi oleh Allah, oleh tangan Tuhan tadi yang maha kuasa itu. Supaya kita yang dipanggil di dalam Kristus itu datang kepada kemuliaannya yang kekal. Permainan kita, battleground kita adalah bukan hanya sampai di bumi ini. Yang Tuhan nilai kita itu adalah sampai kepada kekekalan. Karena kita ini adalah spiritual being. Walaupun kita mengalami kesulitan di finance, di dalam relation, di dalam apapun itu kesehatan, ingat. Tuhan mencari kita, menciptakan kita, memanggil kita untuk kita berbicara di dalam kekekalan. Ya, kenapa? Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Firman ini menguatkan dan meneguhkan saya. Betul kan? Jadi kalau sekarang kita sering kali terjadi dalam kehidupan kita ini adalah 10% itu adalah terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata 90% akibatnya, ya hasilnya ditentukan oleh apa? Respon. Jadi kalau kita sedang mengalami musim-musim kehidupan kita dan sekarang kita memiliki respon yang benar, apapun itu musim kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan tadi sebuah janji Tuhan yang very clear. Ya, itu adalah very clear. Nah, saya ingin melihat dalam slide berikutnya ya supaya lebih clear, ya crystal clear ini ya. In English, silakan Roy. Ya. Saya akan membacakan yang keempat sini. Ya, silakan nanti slide ini bisa dibagikan. And after you have suffered a little while, setelah kamu menderita seketika selamanya. Dianggap penderitaan yang tadi kita tidak berujung, tidak ada jelas waktunya, itu Tuhan bilang seketika, for a while. Karena apa? Itu penderitaan kita hanya di bumi, ya. The God of all grace, the God of all grace, artinya kasih karunia itu adalah Tuhan itu sendiri bilang bahwa I am the God of all grace, ya. Who impart all blessing and favor, yang memberikan kepadamu adalah blessing dan favor, ya favor, ya sebuah perkenanan Tuhan, sebuah berkat Tuhan. Dia yang akan memberikan kepada kita dan kasih karunia Dia selalu cukup buat kita melewati musim-musim kehidupan. Ya, who has called you to His own eternal glory in Christ Jesus, memanggil kita kepada sebuah eternal glory, ya sebuah kekekalan, kemuliaan yang kekal di dalam Kristus Yesus.
Ya, will himself apa? Complete. Ya, and make you what you ought to be. Membuat kita harus menjadi seperti apa yang kita seharusnya terjadi. Sering kali hidup kita adalah ingin menjadi seperti apa yang kita inginkan, bukan seperti yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan bawa kita masuk ke dalam musim-musim kehidupan supaya terjadilah seperti apa yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. What you ought to be. Irwan harus menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup Irwan. Betul kan? Bukan apa yang Irwan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, please, ini adalah hal yang sangat penting. Ya, ketika kita melihat bahwa complete and make you what ought to be, dia akan lakukan apa? Establish and ground you securely. Ya, establish, tetapkan. Dan kemudian ground you securely and strengthen and settle you. Ya, to him be the dominion, power, authority and rule forever and ever. Amen. Ya, itu yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan akan melakukan hal itu. Ya, Tuhan akan membuat kita menjadi seperti apa yang diharapkan sampai complete pekerjaannya. Selesai di dalam kehidupan kita, itu bisa katakan itu finishing well. Finishing well itu bukan berdasarkan apa, oh kerjaan saya sudah selesai, finishing. Betul nggak? Setuju ya? Kalau kita dikasih tugas ada A, B, C, list to do kan? Ada 5 selesai, wow finishing well. Apakah finishing well seperti itu? No, finishing well yang bisa menentukan kita finish or tidak, well or tidak, itu adalah Tuhan. Tuhan akan bisa melihat kita, yes Paul, you have a finishing well. Dan Paulus bisa berkata, aku sudah menyelesaikan pekerjaanku sebelum dia meninggalkan. Kenapa? Karena dia memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Dan dia tahu apa yang Tuhan sudah inginkan dalam kehidupan dia, dan dia sudah jalankan itu. Ya, oleh sebab itu di dalam musim kehidupan apapun Anda hari ini, kuadran 1-8, apapun itu, percayalah bahwa Tuhan punya rancangan, punya tujuan, punya rencana. Dan rancangan, tujuan, rencananya bukan untuk hanya memperbaiki sisi finance kita, bukan hanya menyembuhkan kesehatan kita, ya, bukan hanya untuk memperbaiki hubungan kita. Itu adalah yang sementara di bumi. Tapi Tuhan ingin kita supaya di dalam kekekalan komplit. Ya, Tuhan bisa gak menyembuhkan kita? Siapa bilang tidak? Pasti bisa. Tuhan bisa mengembalikan masalah keuangan kita. Apa sulitnya dengan keuangan buat Tuhan? Nothing. Ya, gak ada. Kalau itu menjadi kesulitan buat kita, buat Tuhan tidak ada hal yang sulit. Ya, itu adalah currency yang ada di bumi ini dalam bentuk uang. Ya, tapi currency dalam kerajaan Allah bukan uang, tapi iman kita. Ya, itu yang membuat kita hari ini harus berkata, yes, ya Tuhan, amin. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita komplit. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan lakukan? Lihat slide berikutnya. Boleh saya minta air satu, Irwan? Waduh, maklum. Dalam tubuh kita ada air. Ya, air kehidupan, betul kan? Yang selalu overflow. Ya, gitu. Baik. Nah, coba lihat grafik yang ini. Ya. Saya mengambil judul Be Strong and Courageous. Be strong and courageous. Menjadi kuat dan berani. Kuat dan berani. Kuat saja cukup? Wah, saya kuat sekali. Angkat besi aja 200 kilo kuat. Tapi disuruh lihat ketua, wah takut, nggak berani. Ya, betul kan? Ada yang kuat banget. Thank you. Ya, kuat dan berani. Jadi kalau kita di sini be strong and courageous. Saya juga minta tolong informasi waktunya sampai kapan, Citsen. Takutnya ini kita sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Saya pikir ini udah malam ya. Sekali lagi teman-teman di sini. Be strong and courageous in the life process. Jadilah kuat dan berani dalam proses kehidupan. Karena Tuhan ingin mencapai kepada satu titik, yaitu complete. Lengkap sudah kita. Ya. Dia menebus kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yang itu satu-satunya, dan menderita di atas kayu salib dan menanggung semua segala sakit, segala kutuk, segala dosa kita. Untuk apa? Apakah hanya untuk menyelesaikan finance kita? Apakah hanya untuk menyelesaikan hubungan kita? Apakah hanya untuk menyelesaikan kesehatan kita? Of course not. Ya, Tuhan ingin kita complete. Apa itu complete di mata Tuhan? Nah, saya ingin menyampaikan ada 4P. Ya, 4P, bukan product, price, place, promotion, marketing.
Ya, hafalan kita di dalam musim kehidupan adalah promise, problem, proses, dan purpose. Ya, ada janji Tuhan. Ya, ini yang harus kita pegang. Ini sebagai dasar tadi, establish, settle. Itu dari firman Tuhan. Ya, establish, settle. Tidak ada lagi fondasi yang kuat selain firman Tuhan. Katakan yes. Bumi boleh bergoncang. Katakan terus. Kenapa Irwan jadi berhenti? Ya, benar kan? Ya betul kan, gunung-gunung meloncat, tapi firman-Nya kekal selama-lamanya. Itu establish. Siapa yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia memiliki yang namanya apa? Foundation yang kuat, betul kan? Seperti batu karang. Ketika hujan, angin, badai datang, yang menentukan adalah firman Tuhan. Yes, dan ini adalah firman Tuhan adalah kedaulatan Allah. Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah semua kemuliaan. Yes dong. Ya, ini adalah foundation. Kita harus katakan yes untuk hal ini. Artinya firman Allah itu bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafalkan, bukan hanya untuk dipahami, jadi ahli teologi. No, every single word, every single detail in the Bible itu untuk kita experiencing God. Alami Tuhan lewat firman-Nya. Ya, firman-Nya itu adalah janji Allah yang kekal. Dan firman itu adalah satu-satunya dasar fondasi kita untuk bisa bertahan di dalam kondisi musim kehidupan apapun dalam hidup kita. Ya, apapun. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Karena even though kita di 8 itu pun kita harus hati-hati. Betul ya? Gitu. Jadi firman Tuhan artinya ketika Tuhan izinkan problem, Tuhan tidak ciptakan hal yang buruk. Problem, ingat itu adalah pengalaman musim kehidupan. Bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan adalah you are the healthy, you are the healthy, you are the healer. Kalau kita tidak pernah disembuhkan oleh Tuhan. Betul kan? Artinya semua problem, semua permasalahan dalam hidup kita itu adalah proses. Di mana Tuhan bisa nyatakan kasih dan kuasa-Nya. Kita bisa berkata bahwa di dalam kesulitan kasih karunia-Mu cukup. Kalau kita tidak mengalaminya, itu hanya sebuah teori. Tapi itu adalah sebuah pengalaman. Paulus katakan kasih karunia-Ku cukup. Itu adalah pengalaman dia bersama Tuhan. Dan ini yang kita harus lakukan. Kalau kita hanya mendengar firman Tuhan, melakukan, pasti kita akan mengalami. Ya, tapi kalau hanya mendengar, tidak melakukan, dan tidak akan mengalami. Dan ini adalah problem. Dan problem itu adalah merupakan sebuah proses. Ya ingat, 2 Korintus 12 ayat 9. Dalam kelemahanku justru kuasa Tuhan sempurna. Jadi apapun musim kehidupan kita, apapun itu, ya, mau bad finance, poor health ataupun bad relation, ingat hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Ya, bukan kekuatan kita, tapi kasih karunia-Nya akan selalu menguatkan kita, strengthen. Itu adalah kasih karunia. Nah, tujuannya apa? Proses. Yang Tuhan inginkan adalah proses muncul dari iman menuju kepada iman. Orang benar hidup oleh iman. Dan Tuhan tidak ingin ya iman kamu percaya kepada Tuhan. Oh yes, Tuhan senang sekali kita bisa percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak ingin berhenti kita hanya percaya sama Dia. Ya apakah kamu hanya percaya atau kamu mempercayakan hidupmu kepadaku? Itu sangat berbeda. Ya dan kalau kamu mengalami musim kehidupan, apakah kamu tetap percaya kepadaku? That's a very different. Ya believe, trust and we will have faith is a very different. Ya kalau believe saya percaya. Tapi trust enggak? Trust in. Mempercayakan enggak hidup kita? Ya kalau kita belum mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mana mungkin kita bisa melewati musim kehidupan. Dan kalau kita tidak memiliki iman, ya orang benar hidup oleh iman. Jadi orang benar maupun musim kehidupannya apapun akan hidup oleh iman. Katakan yes dulu dong. Yes dong ya. Jangan, I am shocked. Ya, oke. Purpose, apa tujuannya? Tuhan ingin melewati kita tadi, ya even though itu hardship ya, itu adalah proses kehidupan kita membawa kita kepada tujuan Tuhan. Susah banget ngomong Inggris. Ya, untuk menjadikan kita seperti apa yang Tuhan ingin. Jadi kita seperti apa? Ya, what you ought to be, betul kan? Nah, itu yang harus kita capai. Ada tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Apa yang dikatakan purpose-nya? Yaitu keserupaan dengan Kristus. Christ-like, keserupaan dengan Kristus. Jadi musim-musim kehidupan yang kita lewati, tujuannya itu adalah supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus.
Ya, jadi bukan tujuannya bukan finance bagus, kesehatan bagus gitu kan. Bukan tujuannya hubungan bagus, betul nggak? Itu bukan tujuan. Tujuannya adalah, purpose-nya adalah keserupaan Kristus. Jadi apapun musim kehidupan kita, pastikan kita jangan sampai ketika mengalami musim kehidupan, akhirnya kita tidak jadi serupa dengan Kristus. Ya akhirnya serupa dengan dunia, betul kan? Ketika mengalami bad finance, langsung kacau kita, betul kan? Ya langsung tidak ada iman, langsung kita melakukan segala hal ya yang tidak sesuai dengan Tuhan. Sehingga akibatnya apa? Tuhan tidak melihat lagi, betul kan? Bahkan manusia juga melihat, wow, ini tidak serupa Kristus, ini serupa dunia. Ya betul kan? Tujuan kita adalah serupa dengan Kristus. Apapun musim kehidupan kita, kita harus ingat bahwa di dalam setiap proses kehidupan kita itu Tuhan punya tujuan, yaitu serupa dengan Kristus. Dan itu adalah dari sebuah kemuliaan menuju kemuliaan. Dan kemuliaan yang kekal buat kita adalah keserupaan dengan Kristus. Ya, bayangkan kalau tujuan hidup kita adalah kuadran nomor 8. Berarti yang paling masuk ke surga itu adalah Queen Elizabeth. Betul kan? Good health, good finance. 96, waduh, ya 2 minggu itu sampai crash itu saham di Inggris gitu kan? Betul kan? Apakah seperti itu? Kok cuma 1 itu? Betul kan? Ya tapi kita melihat tujuan kita bukan kerajaan di bumi ini. Betul kan? Tapi keserupaan dengan Kristus. Jadi buat orang yang sekarang boleh berkata, I am the rich man. Betul kan? Saya orang kaya. Ingat, ada orang kaya adalah Lazarus. Ketika di bumi dia memang kurang makan dan bermasalah. Dan betul kan? Kusta dan sebagainya. Tapi ketika di surga, ya yang kaya ada di neraka. Ya, dan yang miskin tadi itu ada di pangkuan Abraham. Cerita berbeda sekali ketika di bumi dan ketika di surga. Kenapa? Yang dilihat di dalam proses kehidupan apapun, yaitu keserupaan dengan Kristus. Amin ya. Jadi ini kuncinya. Jadi pastikan kita di dalam mengalami problem itu adalah, ingat, itu adalah proses transformasi kita untuk diubahkan menjadi sebuah tujuan. Yaitu complete, yaitu perfect as His plan and purpose. Perfect. Perfect, itu perfect. Artinya sempurna, dan itu sesuai dengan rencana dan sesuai dengan tujuan. Nah, oleh sebab itu, kalau tadi kita berbicara finance, apalagi relation, apalagi health kan? Apa sih yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan adalah slide berikutnya. Ya, coba kita lihat. Wow, apa itu? Faith, hope, and love. Ya, saya katakan ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi iman, pengharapan, kasih ini yang sebenarnya menjadi tujuan Tuhan. Di dalam melewati musim-musim kehidupan kita, Tuhan akan melihat sejauh mana iman kita. Ya sejauh mana pengharapan kita, sejauh mana kasih kita kepada Dia. Jangan-jangan kita ketika mengalami musim kehidupan, iman kita, pengharapan kita, kasih kita bukan kepada Kristus. Jadi yang perlu dibikin grafik adalah iman kita jangan sampai turun, jangan jadi poor faith. Ya, yang kita harus jaga adalah harapan kita jangan sampai hancur gitu. Yang harus kita jaga adalah jangan kasih kita hilang. Ya ketika menjelang Tuhan datang kembali, Dia akan melihat ke bumi. Masih adakah orang beriman? Yang Dia cari bukan masih adakah orang yang good finance. Gak ada. Ya yang Dia cari adalah orang yang beriman. Jadi yang perlu kita pegang teguh sampai kepada kedatangannya, sampai kepada kekekalannya, yang Tuhan inginkan adalah faith, hope, and love. Dan ini disebutkan ini, faith, hope, and love. Ya, tanpa kita memahami kasihnya Allah, love yang disimpan di belakang. Tanpa kita bisa memahami kasihnya Allah, tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama, betul? Ya kasihilah Allah terlebih dahulu, maka kita bisa mengasihi sesama dan diri kita, betul kan? Nah kasih Allah itu adalah harus menjadi pusat, menjadi awal dari segala hal. Karena kalau kita tidak merasakan kasih Allah, tidak mungkin ada yang namanya hope, pengharapan. Mana mungkin kita berharap kepada orang yang tidak akan mengasihi kita, betul? Ya kalau kita percaya Allah adalah kasih, maka kita akan muncul sebuah pengharapan. Dan pengharapan itu akan menguatkan yang namanya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi pengharapan itu adalah hasil dari kasih. Kasih melahirkan pengharapan. Pengharapan melahirkan iman. Dan iman itulah yang kita harus tadi stand firm. Pegang teguh itu. Betul kan? Di 1 Petrus pegang teguh itu. Nah faith, hope, and love ini yang Tuhan cari. Orang-orang
Gimana pun musim kehidupan kita, apapun itu, pastikan itu adalah musim kehidupan, adalah proses. Pasti kita lewati. Kapan tidak tahu, tapi pasti kita lewati. Tapi ingat tujuannya keserupaan Kristus. Dan keserupaan Kristus itu Tuhan akan melihatnya bukan dari finance, bukan dari relation, bukan dari health, tetapi dari faith, hope, dan love. Even finance kita bermasalah, even kesehatan kita bermasalah, even ya hubungan kita bermasalah. Tapi kalau Tuhan ditinggikan, dimuliakan, ya maka ya of course kita harus memperhatikan faith, hope, dan love ini sebagai yang utama. Oh, saya relation bad, nggak usah diberesin lagi. Bukan itu maksudnya. Betul kan? Nggak mungkin kita kalau mengalami kasih Allah, kita tidak menyelesaikan permasalahan kita dengan sesama. Betul? Ya, karena kita mengalami kasih yang berlimpah, maka kita bisa mengasihi. Sehingga apapun itu relation bermasalah, bisa diselesaikan karena love. Ya, slide berikutnya. Bagaimana, apa itu yang dimaksud dengan keserupaan Kristus? Ya, keserupaan Kristus itu. Nah, kita sering menghafal adalah Roma 8 ayat 28. Tapi seharusnya kita memahami Roma 8, 28 dan 29. Ya, saya akan bacakan. Ya, kita tahu sekarang, sekarang, ya bukan besok, bukan nanti, sekarang. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, tadi kita udah bahas, untuk mendatangkan kebaikan, yaitu complete bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kita ini semua dipilihnya dari semula, itu juga yang ditentukannya, ya, dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambaran anaknya. Jadi apapun itu kita sudah dipilih tentukan akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Betul kan? Jadi keserupaan Kristus menjadi tujuan kita. Amin ya. Oke, saya lanjutkan slide berikutnya. Nah, seringkali kita berkata tadi iman. Apa itu iman? Ya, ternyata ada 3 jenis iman. Ya, iman yang faith purity. Di dalam musim-musim kehidupan ada tujuan Tuhan, yaitu untuk memurnikan iman kita. Ya, memurnikan iman kita, yaitu 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Pemurnian iman. Dan ada di Roma 5 ayat 23. Anda bisa baca semua teman-teman ya. Roma 5 ayat 23. Faith testing. Iman itu diuji oleh Tuhan. Ya, iman itu diuji. Ya, iman itu diuji. Ingat, iman itu diuji. Iman itu dimurnikan. Dan iman itu bertumbuh. Yakobus 1 ayat 2. Ya, pertumbuhan iman. Tuhan melihat hal ini. Ya, jadi kita ketika mengalami musim kehidupan, di dalam kondisi apapun kesulitan kita, dalam satu kata yaitu hal yang paling penting, apakah kita tetap percaya kepada Allah? Faith. Apakah kita tetap setia kepada Allah? Faith itu akan melahirkan faithfulness, setia kepada Allah. Apakah kita tetap taat kepada Allah, obedient? Karena faith akan melahirkan obedient. Ya, apakah kita tetap mengasihi Allah? Ya, apakah kita tetap memuliakan Allah? Di dalam kata-kata yang di dalam kesulitan. Ya, 5 hal ini, apakah kita di dalam kesulitan tetap percaya kepada Allah? Ya, kita bisa percaya, tapi kita belum tentu mempercayakan diri. Dan kita bisa tetap percaya itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi kita harus tetap percaya kepada Allah. Apapun musim kehidupan kita, percayalah Allah itu baik. Dan Dia mendatangkan segalanya untuk kebaikan. Ya, dan apabila kita setia, lakukan terus-menerus hal yang baik, maka pada waktunya kita akan menerima upahnya. Ketika kita mencari Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia akan memberikan apa? Upah. Nah, kesetiaan dan percaya itu adalah sangat berbeda. Ketika kita percaya, ya sekarang. Kalau nanti, belum tentu. Nah, di dalam musim kehidupan, kita harus terus setia kepadanya. Dan kita terus taat kepada Dia. Karena di dalam musim kehidupan sering kali kita akhirnya tidak taat kepada Tuhan. Karena mengalami tekanan, penderitaan dan segalanya. Akhirnya kita keluar dari covering Tuhan. Dan apakah kita tetap mengasihi Allah? Ini paling penting. Ya, kita ingin dikasihi Allah. Tapi apakah kita tetap mengasihi Allah dalam setiap musim kehidupan kita? Dan yang terpenting lagi adalah apakah kita tetap memuliakan Allah? Bagaimana kita memuliakan Allah? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. 2 slide lagi, boleh saya lanjutkan? Tidak lama. Lanjut ya, Roy. Jadi saya ingin mengatakan ada faith, ya, iman. Tadi kan dikatakan iman. Iman kita ini adalah bisa berkata gini, pindahkan gunung, yes dong. Ya, iman yang memindahkan gunung adalah iman keluar dari semua permasalahan. Tuhan, saya punya pengalaman sakit. Tuhan, saya punya permasalahan keuangan. Singkirkan itu. Sanggup gak Tuhan? Sanggup. Itu adalah miraculous faith, adalah iman yang ajaib.
Ya, tetapi ada iman yang sekarang perseverance, yaitu iman yang harus memanjat gunung. Ya, gunungnya tidak pindah, permasalahannya tidak pindah, musimnya tetap mengalami itu, tapi dia akan tumbuh terus ya, akan tumbuh. Sering kali kita tidak melihat bahwa sebenarnya problem atau kesulitan atau permasalahan yang Tuhan izinkan dialami itu adalah sebenarnya untuk melevel up kita. Artinya masuk dari satu gunung faith through menjadi faith even though. Artinya iman walaupun apapun yang Tuhan kehendaki itu yes. Ya bukan yang saya kehendaki. Mungkin iman itu seringkali dilihat dari sisi kita, apa yang kita harapkan Tuhan harus penuhi. No, iman adalah cara kita untuk menerima apapun menjadi rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apapun itu, even though. Walaupun kita sudah beriman dan Tuhan menyatakan lain dari iman kita, kita tetap percaya, kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap mengasihi Allah dan tetap memuliakan. Ya karena itu even though, keluar dari ya, bukan faith yang walaupun apapun itu. Ya, sebagai penutup, ya itu satu slide mungkin satu sharing. Ya. Baik, sebagai penutup saya ingin sampaikan ini teman-teman. Our God is God in all season. Ya, our God. Ya, our God is God in all season. Ya. Our God is sovereign God. He is the Alpha and Omega. Ya, dia itu Allah yang berdaulat. Dia itu adalah awal dan akhir. Ya, Tuhan tetap pegang kendali. Dia tetap sebagai yang maha kuasa apapun musim kehidupan kita. Tuhan itu ada di dalam setiap musim kehidupan. Dia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Walau di saat kita merasa ia sedang tidak ada. Sampai satu saat di dalam setiap musim kehidupan kita hanya bisa satu hal. Boleh semua hilang. Boleh semua tidak ada, tapi sampai hanya Yesus yang kita miliki, itulah iman. Ya, itulah iman. Sampai hanya Yesus yang kita miliki dan satu-satunya yang kita ingini, itu adalah iman. Ya, dan Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa itu kebaikan bagi kita? Keserupaan dengan Kristus. Mari kita ambil sikap dalam doa. Siapapun kita, dimanapun kita, sangat berharga di mata Tuhan. You are precious in the God's sight. Engkau adalah mata yang sungguh berarti di hati Tuhan. Apapun musim kehidupan yang saudara-saudari alami, dimanapun, apapun itu, kapanpun itu, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, hanya kebaikan, yaitu supaya kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Silakan masing-masing berdoa kepada Bapa di surga. Bapa yang sungguh baik dan sangat baik. Tuhan Yesus yang sudah menanggung segala kutuk dosa dan sakit penyakit kita. Allah Roh Kudus yang sudah bekerja dan sedang bekerja dan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ambillah waktu untuk bersembah sujud di hadapannya. Rendahkan diri kita di hadapannya. Di bawah tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Percayalah, Dia akan mendengar doa kita dan sudah mendengar doa kita. Dia punya rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang penuh kasih, sukacita dan damai sejahtera. Percayalah. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi anak-anak Allah, Tuhan menyerahkan nyawanya bagi kita. Apakah yang tidak diberikannya kepada kita? Tuhan ingin kita bukan hanya menikmati dunia ini dan mengalami segala hal berkat di dunia ini.
Tapi Tuhan ingin kita mengalami berkat yang kekal, yaitu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita melalui anaknya yang tunggal. Dan kita boleh hidup memuliakan Allah dan hidup untuk kemuliaan Allah. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia selama-lamanya kekekalan. Kuatkan dan teguhkan iman kita sekalian di tempat ini. Jadilah kuat dan berani untuk menghadapi musim-musim kehidupan kita di depan. Percayalah, percayalah. Serahkan hidup kita kepadanya. Serahkan kekhawatiran kita kepadanya. Maka Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan melihat bagaimana iman, pengharapan kita, kasih kita kepada Dia. Tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah taat, tetaplah berharap dan memuliakan Dia dan mengasihi Dia sebagai yang terutama dan yang utama. Walau hanya ada Kristus Yesus, yang kita miliki hanya Kristus Yesus, itu lebih dari cukup. Cukup dalam segala hal kita. Berdoalah masing-masing ke hadapannya. Dan Tuhan mendengar dan sudah mendengar. Dan Dia akan bertindak. Dan Dia akan memimpin, membimbing kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bertumbuh dari iman menuju iman. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dan complete, perfect in His plan and His purpose. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sangat baik dan sangat baik. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Roh Kudus memimpin kami untuk berdoa kepada Bapa di surga. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan selalu mendengar doa kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan.
Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Engkau sudah melawat kami. Melewati musim-musim kehidupan. Kami tidak perlu khawatir Tuhan. Karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Yang berkata be strong and take courage. Menjadi kuat dan berani. Kami berani dan kuat oleh karena Engkau Tuhan. Karena hidup kami sebagaimana kami hidup hari ini adalah hanya kasih karunia daripadamu. Dan hidup kami sepenuhnya adalah kasih karunia dan kasih karunia daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Karena Engkaulah penyempurna dan Engkaulah pencipta iman itu sendiri. The author and the perfecter of our faith. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak mungkin bisa beriman. Iman yang bisa melewati masalah. Iman bukan hanya sekedar lalu dari masalah, tapi melewati masalah dan iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Apapun itu menjadi kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam setiap musim kehidupan kami. Supaya kami terus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi kekal dan kami akan finishing well Tuhan di hadapan Tuhan. Complete Tuhan yang akan membuat kami complete Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah itu sebuah firman yang Tuhan sendiri sampaikan kepada masing-masing pribadi. Roh Kudus yang akan berbicara, memeteraikan firman ini bagi kami sekalian. Yang akan menjadi kekuatan, yang menjadi janji Tuhan yang ya dan amin. Yang membuat kami bisa melewati musim-musim kehidupan sampai satu hari. Bertemu dengan Engkau Yesus Kristus di Alfa and di Omega. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah berkarya dan terus berkarya dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, semua perusahaan kami, apapun itu Tuhan, semua adalah milik-Mu. Dan kami percaya Engkau mengendalikan dan Engkau yang berdaulat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Hanya Yesus yang ditinggikan dimuliakan. Engkaulah God's to be the glory. Thank you Lord Jesus. In the mighty hand of God we humble ourselves. We humble ourselves. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.